كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي في كتابه كتاب التوحيد: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. Bab perkataan seseorang, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Ikhwan fiddin, azakumullah, merupakan salah satu perbedaan di antara sekian banyak perbedaan antara al-Khaliq wal makhluk, antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya tanpa ada kekurangan sedikit pun. Berbeda dengan makhluk yang kalaupun di antara mereka ada yang disifatkan dengan sifatul ghina, di antara mereka ada yang disebut sebagai seorang yang ghani, orang yang kaya. Namun kekayaan itu adalah dibandingkan dengan makhluk yang lain. Wa illa fa fil haqiqah, semua hamba ini fuqara. Antumul fuqara ila Allah, wallahu huwal ghani. Kalian semuanya miskin dan sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Butuh mendapatkan rezeki, butuh mendapatkan bimbingan, butuh diberikan ilmu. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada siapapun. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala, apabila Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak dengan kehendak kauni, maka tidak ada satupun yang mampu mencegah apa yang telah menjadi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu. Idza arada Allahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak seorang pun yang mampu memberikan hidayah. Demikian pula sebaliknya. Adapun makhluk dengan keterbatasan mereka, kalaupun mereka mampu memberikan apa yang mereka miliki kepada sebagian makhluk, pemberian mereka terbatas. Kalaupun mereka mampu memberikan bantuan atau pertolongan kepada yang lainnya dari kalangan makhluk,
pertolongan itu pun sifatnya terbatas. Maka dari sinilah yang membedakan antara Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Sehingga di dalam bab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menyebutkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam yang berkenaan tentang permasalahan ini. Tidak diperbolehkannya seseorang meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang tidak kokoh. Dengan permintaan yang tidak penuh, tidak utuh. Tapi permintaan yang meragukan. Permintaan yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala jika Allah berkehendak atau tidak. Seperti perkataan seorang, Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Jika engkau mau. Seakan-akan ada sesuatu yang menghalangi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan ampunan kepada seorang. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala huwal qahhar wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah itu maha kuasa di atas segala hambanya. Apa saja yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Allah Azza wa Jalla menginginkan untuk mengabulkan, Allah kabulkan tanpa mengurangi sedikit pun dari apa yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala, hadis yang panjang sekali yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, rahimahullah, di dalam Al-Arba'in Nawawiyah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada umat ini tentang kekayaan Allah, bahwa kalaupun seluruh manusia dan seluruh jin dari awal hingga akhir mereka berkumpul di satu tempat, lalu kemudian mereka masing-masing meminta apa saja yang mereka kehendaki kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah memberikan pada setiap mereka, masing-masing dari mereka, apa yang mereka minta, tidak akan berkurang sedikit pun apa yang ada pada diri Allah, pada kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan seperti berkurangnya kama yanqusu al-mikhyat idza udkhila al-bahr, berkurangnya setetes air yang apabila seorang masukkan jarumnya lalu kemudian dikeluarkan, itulah yakni tidak memberikan pengaruh sama sekali apapun yang kalian minta. Maka oleh karena itu celakalah kaum Yahud tatkala mereka menisbahkan kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Ketika orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, Allah tidak mampu lagi untuk berikan nafkah. Subhanallah, ada buhtan azim. Tangan-tangan mereka itulah yang terbelenggu. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nafkah, bentuk fi'il mudhari', yunfiqu, senantiasa memberikan nafkah kapan saja Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan menawarkan itu kepada para hamba. Man sa'alani la'utiyanna. Barang siapa yang meminta kepadaku sesuatu, niscaya akan aku berikan. Tidak akan berkurang sedikit pun.
Sehingga kalaupun kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan segan-segan. Karena kalau tidak bersungguh-sungguh kita dalam meminta kepada Allah, seakan-akan menunjukkan kekurangan yang ada pada diri Allah. Yang kita khawatir, kalau kita meminta ya dengan bersungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala akan marah. Sama sekali tidak. Jangan disamakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Kalau makhluk, na'am. Ya, bukan merupakan satu adab antum meminta pada makhluk yang berlebih-lebihan. Ya. Wahai Tuhan, berikan padaku rumahmu. Dia tidak punya rumah kecuali satu. Dan hubungan apa dia dengan Tuhan itu? Ya. Tentunya Tuhan ini marah. Ya. Siapa kamu? Saya sekian lama mencari uang untuk membuat rumah, membangun rumah. Tiba-tiba orang ini datang minta rumah. Ada apa? Ya, ya minta yang ringan-ringan lah. Ya. 100 rupiah lah, 500 rupiah lah, iya kan? Nah, ya. Begitu permintaan pada hamba, karena hamba serba kurang. Ya. Milik dia terbatas. Meminta kepada hamba, ya dikembalikan pada kehendak dia. Bukan merupakan adab seorang minta kepada hamba dengan permintaan yang berlebihan. Bahkan asal hukum meminta kepada hamba itu sendiri ada hal yang tercela. Nah, adapun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta yang paling tinggi. Ya, dan jangan segan-segan dalam meminta. Ya Allah, Allahumma ighfirli dhunubi jami'an. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya. Ampuni. Ya. Jangan ditambah lagi, insyita kalau kamu mau, jangan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dari hadis Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innakum idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah wa fawqahu 'arsyur rahman wa minhu tufajjaru anharul jannah." Apabila kalian tidak meminta sesuatu kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Ya. Mintalah surga Firdaus, karena Firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan yang paling tinggi, paling mulia. Minta, jangan segan-segan. Ya. Ya Allah, saya minta emper surga saja. Jangan. Ya. Kolong jembatannya surga saja ya Allah. Dari mana kamu tahu di sana ada kolong jembatan? Nah, minta yang paling tinggi, yang paling mulia. Nah, dan di atasnya itu adalah Arsyur Rahman, dan darinya berpancar sungai-sungai surga. Qala fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum, jangan salah seorang kalian mengatakan Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, rahmatilah aku jika kamu mau. Ya. Seakan-akan dia mengatakan kalau enggak mau ya sudah. Ya. Seakan-akan seperti itu. Kalau enggak mau ya sudah. Ngambek. Ya. Hambanya ini. Jangan seperti itu. Nah. Liya'zimil mas'alata, hendaklah dia mengokohkan permasalahannya, permintaannya kepada Allah. Fa innallaha la mukriha lahu. Karena sesungguhnya Allah itu tidak ada yang memaksa. Tidak ada yang menghalangi. Jika Allah berkehendak, terjadi. Wali muslimin, dan di dalam riwayat al-Imam Muslim, wal yu'zimir raghbah, hendaklah
dia memperbesar keinginannya itu kepada Allah. Ya. Dia punya kebutuhan, ya. Dia punya keinginan. Nah, perbesar permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan segan-segan dalam meminta kepada Allah. Minta ilmu yang banyak. Allahumma zidni ilman nafi'an. Allahumma aktsir ilmi. Ya, perbanyak ilmuku, tambahi ilmuku yang bermanfaat. Minta sebanyak-banyaknya. Nah. Ya. Meminta untuk diberikan taubat dari segala dosa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Jangan segan-segan. Ya. Jangan setengah-tengah dalam minta kepada Allah. Kalau di sana ada seorang ahlul ma'asi, dia perampok, dia pencuri, dia penzina, dia pemain judi, dia peminum khamr. Ya, lalu kemudian dia ingin bertaubat. Jangan dicicil taubatnya. Ya Allah, ampunilah aku dosaku yang mencuri. Mencuri dululah. Dikit-dikit. Ya. Mencuri dulu ya Allah. Nanti setelah itu yang zina, aku minta ampun padamu. Jangan seperti itu. Allah tidak mengenal cicilan dosa. Minta semuanya kepada Allah. Ya. Wa qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan pada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Melampaui batas. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Ya, selama kita masih hidup, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah. Qul ud'uni astajib lakum. Berdoalahnya kepada Allah. Allah akan mengabulkan doa itu. Hanya saja bukan merupakan doa yang baik dan permintaan yang baik ketika seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilipat gandakan hartanya semata-mata kepentingan dunia. Bukan hal yang baik. Dan itu bukan dari adatnya orang-orang yang saleh, yang selalu berandai-andai. Bahkan terkadang pun menjadi jelek ketika dia berusaha untuk menghubungkan pada agama. Yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, sekian banyak orang-orang dari mereka yang menghendaki dunia dengan alasan bahwa dengan dunia itu akan dia jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Toh ternyata hanya sekedar janji dan tidak ditunaikan. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kami keutamaannya berupa rezeki, harta, kekayaan, kami akan bersedekah dan kami pasti akan menjadi orang saleh. Keinginannya dunia. Namun setelah Allah berikan pada mereka rezeki dunia, harta, kekayaan, bakhil mereka. Jadi kikir mereka. Mereka berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Lain ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka. Mereka berjanji, ya Allah, kalau Engkau berikan pada kami anak yang sehat,
anak yang saleh, kami akan menjadi orang-orang bersyukur. Ternyata tidak. Setelah diberikan, mereka bahkan menjadikan itu sebagai wasilah dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta sesuatu dari rahmat Allah, dari keutamaan Allah yang mendatangkan manfaat di akhirat. Ya. Minta ilmu yang bermanfaat. Minta ditambahkan iman. Ya. Minta ditambahkan ketakwaan. Minta diberikan perlindungan dari fitan. Berbagai macam fitnah dalam kehidupan. Fa inna Allah la yata'azamuhu syai'un a'ta, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menganggap besar sesuatu apapun yang telah Allah berikan. Thumma qala rahimahullah, babun la yaqulu abdi wa amati. Bab, jangan salah seorang kalian mengatakan abdi wa amati, wahai budakku. Untuk laki-laki, adapun untuk wanita, amah. Ya. Abdullah untuk mudzakkar. Kalau untuk muannas, amatullah, hamba Allah. Tidak bolehnya seseorang dari kalian mengatakan kepada budaknya, hai hambaku. Ya. Dengan lafaz abdi. Atau pada perempuan amati. Fi sahihi an Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam sahih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum at'im rabbak waddi rabbak, wal yaqul sayyidi wa maulaya. Jangan salah seorang kalian mengatakan, yakni mengatakan kepada budaknya yang lain, budak milik orang lain, beri makan Rabbmu itu. Ya. Berikan wudu Rabbmu itu. Nah, yakni seorang mengatakan pada budak orang lain. Ya. Atau dia mengatakan pada budaknya sendiri, ya, dalam hal, yakni dirinya dia, Rabbaka, Rabb maksudnya kepada dia yang mengucapkan. Dan hendaklah dia mengatakan sayyidi wa maulaya. Wala yakul ahadukum, dan jangan pula salah seorang kalian mengatakan abdi wa amati. Ya, wal yakul, dan hendaklah dia mengatakan fataya wa fatati wa gulami, pemudaku, ya, anakku. Nah, ini min babil adab, menggunakan lafaz dan istilah-istilah yang lebih baik agar tidak terjadi tawahum dibesarkannya seorang yang dianggap sebagai tuan dan semakin hinakannya seorang yang dianggap statusnya sebagai budak. Sehingga dalam bab at-ta'addub, beradab bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha menghindari lafaz-lafaz yang sifatnya terjadi persamaan. Ya. Dalam hal ini di sana ada beberapa pembahasan. Pertama tentang mengucapkan abdi wa amati. Para ulama
tidak menghukumi secara hukum mutlak tentang tidak diperbolehkannya mengucapkan abdi dan amati. Namun di sana ada beberapa pembagian dalam hal mengucapkan abdi dan amati ini. Penyandarannya apabila kata-kata al-abdu atau abdu dan ama itu disandarkan bukan kepada dhamir mutakallim, ya, bukan pada dhamir mutakallim, tapi dhamir ghaib, ya. Nah, maka ini boleh. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu dalam Al-Qur'an Karim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in takunu fuqara yughnikumullahu min fadlih. Dan nikahkanlah orang-orang yang bersendirian dan orang-orang yang soleh dari kalian dari budak-budak kalian yang laki dan yang perempuan. Min ibadikum wa imaikum. Ya, disandarkan pada dhamir yang bukan dhamir mutakallim. Boleh. Nah, di dalam hadis tentang zakat kata Rasulullah SAW, laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi shadaqah. Tidak ada kewajiban atas seorang muslim pada budaknya dan pada kudanya sedekah. Nah, disandarkan abdihi. Ini dalam hal kalau domirnya itu bukan kepada domir mutakallim. Ya. Tapi kalau diidhofahkan pada domir mutakallim seperti ini, abdi dan amati, juga ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau yang dia maksudkan dengan kata abdi dan amati itu hanya sekedar khobar, ya, min babil ikhbar, nah, sekedar pengkhabaran, hadza abdi, hadhihi amati, ini adalah hambaku, ya, yang laki ataukah yang perempuan, min babil khabar. Nah, ini boleh. Nah, kalau budaknya itu tidak ada. Kalau budaknya ada di hadapannya misalnya, lalu dia mengatakan hadza abdi. Kalau dikhawatirkan dengan ucapan itu, yakni menjadikan semakin rendahnya sang budak, ya, seakan-akan rendahnya itu seperti rendahnya seorang hamba kepada sang penciptanya, maka hendaklah jangan menggunakan lafaz itu. Pakai lafaz yang lain. Gulami, fataya, fatati. Tapi kalau tidak dikhawatirkan demikian, ya enggak mengapa. Nah. Dan kemungkinan yang kedua, ketika dia mengatakan abdi dan amati dalam bentuk memanggil. Ya abdi, ta'al. Ya amati, ta'alai. Dia memanggil. Yang seperti inilah yang dilarang. Dan itu yang disebut di dalam hadis ini. Apabila seorang tuan, ya, menyatakan itu kepada budaknya dalam bentuk panggilan. Ya abdi, ya amati. Nah, hati kada. Dia memanggil. Maka inilah yang terlarang. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan terjadi khilaf. Apakah larangan itu, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, larangan yang menunjukkan haram ataukah makruh? Namun dalam sebagian kitab beliau, ketika beliau menyebutkan fawaid tentang akidah, beliau mengatakan sepakat para ulama bahwa larangan yang terdapat dalam hadis ini larangan makruh, bukan haram. Karahatut tanzih.
Ya, sampai-sampai ahlul zahir, az-zahiriyah saja yang biasanya mereka berpegang kepada zahir al-lafaz, mereka pun tidak mengatakan haram, mereka mengatakan makruh. Sebab ini termasuk dalam bab adab, memperbaiki lafaz yang lebih baik. Wallahu a'lam. Kemudian permasalahan yang berikutnya dengan menggunakan lafaz Rabb kepada Tuhan. At'im rabbaka wadhi rabbaka. Ya. Apabila seorang mengatakan kepada budak orang lain, ya, dia katakan kepada budak orang lain, at'im rabbaka wadhi rabbaka, beri makan kepada Rabbmu. Nah, ya, beri wudhu pada Rabbmu, beri minum pada Rabbmu, dan seterusnya. Maka di dalam hadis ini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Larangan itu, hal ini disebabkan karena berasal dari dua sisi pelarangan. Larangan pertama dari sisi lafaz. Dari lafaznya, karena ar-Rabb, menggunakan lafaz ar-Rabb, yang mana kita mengetahui bahwa ar-Rabb salah satu dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga tatkala kita menggunakan lafaz Rabb itu, at'im rabbaka, at'im rabbaka, ya, seakan-akan menimbulkan kesan, ya, bahwa ar-Rabb dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala makan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memberi makan dan Allah tidaklah makan. Ya. Fa inna rabba yut'im wa la yut'am. Allahu yasqi wa la yusqa lahu. Nah, maka dalam hal adab, bukan merupakan adab menggunakan lafaz Rabb lalu dinisbahkan kepada tuannya dalam bentuk khitab, dialog. Nah, ya. Juga dari sisi yang lain, dari sisi makna. Ketika kita mengatakan kepada seorang budak dengan lafaz seperti ini, at'im rabbaka, kalau tuannya itu sebagai Rabb, berarti budaknya merasa diri sebagai marbub. Ya, seakan-akan tingkatannya itu antara tingkatan al-khaliq dengan makhluk, sang pencipta dengan makhluk yang diciptakan. Maka untuk menghindarkan dari prasangka seperti ini, Rasulullah SAW pun melarang, jangan menggunakan itu. Ya. Adapun kalau dinisbahkan kepada dhamir ghaib misalnya, ya, dalam hal hikayah, bukan khitab, tidak berdialog. Nah, namun hikayah, yang demikian ini boleh. Rasulullah SAW menyebutkan itu. Nah, di antara tanda-tanda hari kiamat, antalidal amatu rabbaha, wa fi riwayatin rabbataha. Antalidal amatu rabbaha, Rabb dinisbahkan kepada dhamir ha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang unta yang hilang, yang diketemukan oleh seorang di tengah padang pasir, apakah boleh diambil? Ya. Kata Rasulullah SAW, biarkan dia. Dia mendatangi minumnya sendiri, dia mendatangi makanannya sendiri. Biarkan dia hatta yajidaha rabbuha, sampai ditemukan oleh pemiliknya sendiri, rabbuha, dinisbahkan pada hak. Nah, boleh. Nah, kalau dia mengatakan hadza rabbi, si budak mengatakan tentang tuannya, hadza rabbi, maksudnya ini tuanku, apakah itu boleh? Nah, boleh. Di dalam surah Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan tentang perkataan Yusuf, innahu rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya dia itu adalah Rabbku
Maksudnya tuanku, sayyidi. Nah, yang menunjukkan ini boleh. Demikian pula kalau dinisbahkan pada isim zahir. Rabbu fulan, Rabbul gulam, Rabbul gulam. Selama tidak ada yang mencegah, maka hukum asalnya boleh. Kemudian permasalahan yang berikutnya tentang lafaz sayyid. As-sayyid apabila disebutkan secara mutlak, tanpa diidhafahkan, tanpa ada ikatan sesuatu, maka itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Syikhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sayyidu Allah tabaraka wa taala. Sayyid itu adalah Allah azza wa jalla. Namun apabila dinisbahkan dan diidhafahkan, maka diperbolehkan. Dan itu terdapat dalam Al-Quranul Karim. Fa'ataya sayyidaha ladal bab. Kumu ila sayyidikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika datangnya Sa'ad bin Mu'adz, bangkitlah kalian, jemput sayyidikum, sayyid kalian. Demikian ini boleh. Namun as-sayyid secara mutlak tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira sampai di sini akhwan kita sebutkan dari pembahasan ini. Wallahu a'lamu bissawab.